Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Senang bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur untuk pertama kali boleh ada di tempat ini. Terima kasih Ibu Nancy, terima kasih Pak Roni, terima kasih buat seluruh tim pelayan yang ada di tempat ini. Saya mau sharing kehidupan. Saya tidak khotbah di gereja, saya khotbah. Tapi di tempat ini saya mau sharing kehidupan. Bilang sebelahnya, dengerin sharingnya baik-baik. Bilang haleluya. Ya, ini foto yang terakhir kemarin. Nama saya Markus Sudarji. Ya, istri. Ya, oke, halo. Istri saya satu, itu anak kami tiga, saudara. Yang pertama perempuan, yang kedua wanita, yang ketiga cewek, gitu, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, anak yang kedua, anak pertama sudah menikah dan kemarin ibu diberkati Tuhan dengan cucu yang kedua. Haleluya. Ya, masih muda tapi sudah punya, udah dipanggil. Saya nggak mau dipanggil engkong, nggak mau dipanggil opa, nggak mau. Saya dipanggil Yeye, keren, saudara. Haleluya. Panggil Yeye karena Besan sudah ambil duluan, ya, udah ambil duluan. Dia bilang panggilnya engkong, jadi mestinya dia yang ambil Yeye atau Nai. Tapi dia udah panggil engkong, ya udah saya yang panggil Yeye dan Nai gitu ya. Nggak apa-apa lah, ngalah gitu ya. Puji Tuhan. Pelayanan saya di Bilangan Citra Garden 2, nah di daerah Kalideres. Bersama dengan istri sejak tahun 98, pas kerusuhan itu pas dipercayakan mengembalakan jemaat. Tapi memang kasih Tuhan luar biasa, bersama pelayanan ini Tuhan selalu tolong campur tangan, saudara ya. Dan saya pertama kali untuk menjadi gembala, gak tahu apa yang harus saya lakukan, tetapi Tuhan tuntun. Jadi hari ini mungkin sudah ke 20, mau 26 nanti mengembalakan jemaat ya, puji Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup ini. Nah itu kemarin foto bersama dengan istri ya. Begitulah saudara, berduaan, begitulah kerjaannya saudara. Ya itu. Saya buat sebuah statement, boleh dikeluarkan statementnya ya. Ini, selain intimasi bersama Tuhan, pernikahan selalu segar. Setuju? Kalau enggak nggak ada yang setuju sih. Kalau kita intim sama Tuhan pasti pernikahan kita segar. Setuju ya? Ya. Bila dikelilingi oleh berbagai warna bunga, itu makanya saya foto backgroundnya adalah bunga tulip itu saudara. Ya, kesempatan lah ada bunga tulip bermacam-macam. Tapi sebenarnya masih ada warna-warni yang lain. Cuman yang ini yang saya ambil. Nah saudara, kehidupan kita itu kalau kita bersama Tuhan, ya sekalipun hidup ini diperhadapkan dengan warna-warni kehidupan. Tapi saudara, kita selalu dituntun oleh Tuhan. Rumah tangga nggak ada yang namanya tidak konflik, pasti ada. Tapi bisa menyelesaikan konflik dengan baik. Tapi saya nggak bicara tentang konflik hari ini. Saya akan bicara tentang, boleh dilanjutin ya, tentang kita dipanggil untuk memerintah. Sama-sama kita dipanggil untuk memerintah. Iya. Ya, ini pria, saudara. Ini saya ambil dari bukunya Tony Evans. Dalam bukunya yang berjudul King the Man, saudara, dia katakan pria kerajaan adalah pria yang nyata-nyata menunjukkan kuasa Allah secara menyeluruh di bawah Yesus Kristus dalam setiap bidang kehidupan. Dan saudara dipanggil oleh Tuhan sebenarnya adalah untuk memerintah. Roma pasal 5:17. Sebab jika orang oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Bilang sebelahnya, kamu dipanggil untuk memerintah. Nah, ini keren saudara ya. Kita dipanggil untuk memerintah. Haleluya. Nah saudara, rancangan Tuhan dari awal itu kita diciptakan itu untuk memerintah saudara. Dalam kitab Kejadian
Boleh saya sambil ngomong saya dibantu keluarin saja. Kalau di sini lewat gak apa-apa, saya terlambat atau saya duluan ini duluan gak apa-apa ya. Tenang saja ya, rancangan Tuhan sejak semula itu saudara, manusia itu diciptakan pada hari ke-6. Kenapa manusia tidak diciptakan waktu bersama-sama Allah berkarya? Enggak. Tapi manusia diciptakan setelah semuanya disediakan. Itu dia. Hebatnya Tuhan begitu. Dan Tuhan mau supaya manusia ngerti rancangannya itu seperti apa. Makanya dalam Kejadian 1 dan 2 Allah berkarya, manusia belum ada. Baru setelah pasal 1 bagian terakhir itu adalah garis besarnya. Dan pasal 2 adalah namanya isinya, baru Tuhan menciptakan manusia. Ayat 27, 28 saudara, mulai dari ayat 26. Tuhan merancang manusia. Ya katakan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambarnya. Allah bukan hanya merancang, tapi Allah membuktikan. Ayat yang ke-27 dikatakan Allah menciptakan manusia serupa dan segambar. Setelah diciptakan, ayat yang ke-28 katakan Allah memberkati mereka. Dasar loh saudara. Jadi orang percaya itu saudara hidup dalam berkat. Nah, kalau ngomong berkat kayaknya dia nggak suka ya. Saya paling suka dengan berkat saudara. Ya, saya lahir dari keluarga yang bukan Kristen. Ya, bapak saya Muslim kebatinan, ibu saya Hindu. Bayangin, Islam kebatinan ketemu Hindu, modelnya lahir kayak begini saudara. Keren ya, keren itu kan saudara. Dan saya nggak tahu saya harus beragama apa saudara. Kakak saya nomor 3 adalah kakak yang paling rajin ngikutin teman-temannya, yaitu menjadi muslim yang taat. Muslim yang taat. Tetapi ketika percaya Yesus tahun 74-75, 3 tahun kemudian kakak saya adalah buah sulung di gereja kami, di gereja cabang itu, untuk menyerahkan diri menjadi pendeta sampai hari ini. Itu dia. Dan sejak saya percaya Yesus awal-awal, kenapa ya saya kok radikal banget ya ikut Tuhan ya. Ditinggalin semua, papa saya yang punya ilmu semua ditinggalin semua. Ikut Tuhan begitu rupa, saya juga gak ngerti. Tapi yang saya tahu sampai sekarang ini adalah memang itulah rancangan Tuhan bagi setiap kita. Haleluya, setiap keluarga kami saudara. Itulah sebabnya manusia diciptakan lebih dahulu, saudara, diberkati. Ya, dan setelah diberkati baru dikasih perintah. Makanya dalam Kejadian 2 ayat 15 manusia itu disuruh bekerja. Saya tidak akan jelaskan ini karena sudah dijelasin panjang lebar. Yang saya mau tekankan begini saudara, saudara diciptakan itu bukan untuk langsung bekerja, tapi saudara diciptakan diperlengkapi dulu, sama-sama diperlengkapi. Nah, makanya muncullah yang terakhir ini saudara. Jadi kita itu diciptakan serupa segambar, punya identitas. Identitasnya serupa dan segambar. Itu dia. Kalau sudah serupa dan segambar, maka Tuhan memberkati. Setelah diberkati makanya kita punya yang namanya have. Baru setelah itu ketika kita ini saudara sudah punya identitas, punya sesuatu, kita melakukan do. Seperti itu saudara, itulah kekristenan. Saya baru paham sekali. Dulu sebelum saya percaya Yesus, yang saya kerjakan itu do. Supaya saya have, dan setelah saya have, dan orang akan berkata, siapa dia? Bukan saudara. Tapi Tuhan itu baik buat kita. Sayang 1000 sayang. Singkat saja, berikutnya adalah manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Nah saudara, sebelum manusia jatuh dalam dosa, sebenarnya saudara kita bekerja itu ya bukan sekedar do. Karena di dalam pasal yang pertama Kejadian tadi ayat yang ke-28 dikatakan di sana beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhi bumilah, berkuasalah. Itu bukan pakai do atau you must, kamu harus, tetapi pakai kata be. Keren loh saudara.
Artinya kita mengerjakan sesuatu itu bukan kewajiban. Tetapi mengerjakan sesuatu itu karena gaya hidup. Halo? Saudara, ibadah ini bukan keharusan. Tapi gaya hidup. Kalau hari ini ada yang terpaksa, istrinya dorong suaminya atau sebaliknya, nggak apa-apa. Tapi hari ini kita ngerti bahwa kita ibadah itu Kok ngeliatin saya semua? Ya. Haleluya. Jadi bukan kamu harus, kamu wajib, kamu kudu, kamu wajib dan sebagainya. Kehidupan kekristenan tidak ada lagi wajib, tidak ada lagi kudu, tidak ada lagi yang namanya kewajiban-kewajiban. Tetapi kehidupan Kristen yang sesungguhnya adalah gaya hidup. Sama-sama bilang gaya hidup. Saya mau tanya sama saudara. Siapa yang pagi ini tidak bernafas? Enggak ada. Saudara, bernafas itu wajib atau kudu? Bukan kudu, bukan wajib. Tapi sebuah gaya hidup dan itu adalah kebutuhan saya. Saudara, bernafas itu kebutuhan. Amin. Kalau kewajiban aku enggak. Aku capek, aku bernafas. Siapa yang capek bernafas? Mana udah pergi aja ke sono, pergi. Bukan kewajiban. Kehidupan kekristenan gambarannya kayak begitu. Tapi saudara, kembali lagi. Kejatuhan manusia. Ini dia. Kejatuhan manusia jadi dengan caranya sendiri. Pasal 3, manusia jatuh dalam dosa. Ketika dia jatuh dalam dosa, saudara, manusia bukan lagi be, have, do, tetapi do, have, be. Maksudnya apa, saudara? Lalu firman-Nya kepada manusia itu, apa kata firman-Nya? Karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah. Siapa yang terkutuk? Tanah, bukan Adam. Ya, bukan Adam, tetapi tanah. Apa dikatakan di sana? Karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dengan bersusah payah, bersusah payah, apalagi mencari rezekimu supaya dapat rezeki. Jadi have, dan kemudian dari tanah supaya kamu hidup. Be. Nah, saudara, pagi-pagi masih dalam mimpi-mimpi dan penglihatan konsep ini. Enggak apa-apa, saya memang dari awal jelaskan. Ini korban dulu salah satu kejatuhan manusia. Sekalipun dalam tanda kutip saya sudah melayani. Satu saat kami pelayanan di daerah. Pelayanan di daerah itu dibilang enak gak enak. Ya. Saya berpikir di Jakarta dulu waktu kuliah sambil ngajar, saudara. Saya sempat ngajar, saya sempat dipercaya untuk jadi kepala sekolah SMP, saudara. Kemudian dari sekolah Alkitab itu ketemu di jalan pimpinan kami, langsung bilang, dia buka kaca. Kamu sudah lulus? Iya om. Datang ke kantor. Habis itu, besok kamu berangkat ke daerah. Karena di daerah itu membutuhkan seorang gembala. Dalam hati saya, ini yang menjadi kerinduan saya, jadi gembala. Ternyata sampai di daerah bukan jadi gembala, saudara. Jadi gembili, saudara. Iya. Dan saudara, pendapatan di Jakarta itu udah cukup lumayan, segala macam. Di daerah itu, saudara, itu 1 kali lebih mahal dari Jakarta, daerah itu. Saya tidak sebut namanya karena ini direkam. Jangan-jangan diteliti ini sama yang dengerin ya. Di mana ini katanya gitu kan. Nah, 1,5 kali Jakarta. Dan saudara,
Saya suami istri yang sudah dapat penghasilan saat itu hampir 1 juta di Jakarta. Di daerah itu suami istri itu cuma dikasih 200.000. Bagaimana cukup, saudara? Nah, saya masih belum ngerti kebenaran ini, makanya saya bersungut-sungut, saudara. Saya bersungut-sungut, kurang. Ya, uang dikasih perpuluhan, habis itu ada ibadah remaja, wanita, ibadah tengah minggu, semuanya saya ikut, saudara. Di ibadah wanita juga ikut, karena pengerja, saudara, ya kan, harus kasih ini, ngomong apa adanya ya. Kata Bapak Gembala senior tadi kan bilang apa namanya, ngaku dosa kan. Itu hari itu juga udah habis. Dan itu yang membuat kami dulu, satu sisi saya berharap sama Tuhan, beriman, tapi satu sisi kekurangan, bersungut-sungut, saudara. Nah, kemudian saudara berpikir, kalau jadi hamba Tuhan itu memang nggak punya duit, itu nggak dihargai orang. Nah, itu pikiran saya begitu, saudara. Pulanglah saudara kami ke Jakarta lagi. Di Jakarta ketemu seorang hamba Tuhan, dia bilang, puji Tuhan kamu pulang. Itu ada gereja yang memang gak bisa diatur. Kamu ada di sana. Saya pergilah ke sana, saudara. Melayani di sana, benahi gereja itu. Ya, segala macam. Udah mulai dibenahi segala macam. Setiap ada program-program saya tulis, saya kasih. Saudara, ternyata beda lagi. Mungkin ini proses buat saya. Ya, hamba Tuhan itu marahnya bukan hanya ketemu 4 mata, tapi di sini juga marah sama saya. Jadi saya malu dong di depan jemaat, saudara, dimarahin. Nah, istri saya bilang gini, memang kalau kita itu susah, kita nggak dihargai. Nah, itu berpikirnya. Makanya waktu itu pelayanan supaya have dan setelah happy gitu loh, saudara. Tapi apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Ya. Jadi kerjaannya itu tiap minggu, saudara, cuman beresin bangku, nyapu, ngepel, nyiram kembang. Tapi saya di sana ditulis wakil gembala jemaat. Saudara, kalau sudah diperlakukan kayak begitu, jangan ikut-ikutan saya di sini. Itu proses sebenarnya. Saya nggak ngerti kalau itu sebuah proses. Jadi saudara, ada orang datang. Salam Bapak. Nah, ada orang yang datang, saudara. Saya dulu berpikirnya begitu. Nggak sekolah Alkitab, ngomongnya ngaco. Tapi kalau datang ke gereja itu, saudara, di daerah itu, saudara bawa mobil keren, saudara langsung khotbah. Sedangkan kami berdua sekolah Alkitab, kerjaannya cuma nyapu, ngepel, dan kemudian nyiram kembang, saudara. Di situ berontak, saudara. Ternyata saya nggak tahu, ternyata di sini saya itu melakukannya dengan korban kejatuhan manusia ini. Belum sembuh saya, saudara. Jadi akhirnya saya bilang sama istri. Ya, istri juga bilang sama saya, gini saja Pak, saya bekerja, Papa melayani. Kita punya duit, orang akan hormati kita. Ya gitu, saudara. Bener, istri saya kerja di pabrik sepatu, di Nike, di Tangerang, Mbak. Jadi lulusan sarjana teologi kerja di pabrik sepatu. Ini kenapa? Karena do happy, saudara. Dapat duit, dapat. Tapi ternyata bukan kaya, tetapi tambah susah. Wah, saya udah pernah sharing. Saya itu berdiri di depan gini udah nggak biasa. Dulu itu kalau udah berdiri di depan itu bisa gempa bumi lokal. Saudara. Karena saya minder, saya kurang pergaulan, nggak banyak ngomong, saudara. Begitu rupa. Makanya saya tanya sama Pak Daud, ini berapa lama saya di depan? Karena kalau sekarang sudah di depan, kalau nggak disuruh turun nggak turun, saudara saya. Ya, ini udah lewat ini, tapi saya cerita supaya saudara ngerti tentang do happy. Ya, banyak orang saudara bekerja, melayani, do happy.
Saya bekerja berjuang, habis itu saya punya mobil, saya punya rumah. Kalau begitu nanti orang akan berkata kepada saya, siapa dia? Itu akibat kejatuhan. Seharusnya saudara, kita itu sudah be dan have. Oh, hari-hari ini kadang-kadang saudara pada flexing saudara ya. Oh, saudara nggak pernah saya lihat sih. Saya juga nggak buka Facebook saya tutup nggak bisa. Ya udah saya nggak pernah lihat. Di Instagram juga anak saya yang masukin semuanya. Ya. Wah sekarang flexing. Tapi nggak apa-apa lah, nggak salah lah flexing ya saudara. Kalau saudara dalam rangka penginjilan sih oke saja. Tapi kalau saudara dalam rangka untuk pamer. Nah itu yang salah. Bilang sulanya nggak ada di sini, nggak ada. Amin. Nggak ada. Amin. Iya. Apa-apa flexing. Apa sih flexing? Aku sendiri juga nggak tahu. Pamer saudara. Itu dia. Ya. Makanya saudara banyak orang begitu. Wah aku nggak dihargai. Saya merasa nggak dihargai. Saya merasa pelayanan nggak dihargai. Konteks saya waktu itu nggak dihargai. Orang kalau lihat saya udah lewat begitu aja. Karena nggak punya apa-apa. Ini yang disebut dari korban kejatuhan manusia. Manusia cari caranya sendiri. Dan saudara tahu, istri saya kerja di sana juga dan makin gelisah. Saudara tahu kerja di purchasing. Istri saya, semua pada bilang ini lulus SMA kok langsung purchasing. Siapa dulu? Ya, ada koneksi lah saudara, zaman itu. Ya, tapi nggak cukup juga. Dan saudara saya tetap susah. Ya, jadi hamba Tuhan terseok-seok juga saudara. Iya, susah sekali. Jadi saudara ini akibat kejatuhan. Jadi saudara ketika saudara mengerjakan do, happy, saudara mengerjakan sesuatu supaya saudara bisa memiliki sesuatu. Dan setelah memiliki sesuatu supaya orang akui hidup saudara, saudara akan gagal. Tapi ada kabar baik hari ini. Kabar baiknya adalah kembali kepada rancangan semula. Rancangan semula apa? Yesus mati buat kita. Dia berkata, tetelestai, it is finished. Sudah selesai. Telah diselesaikan. Yesus berkata it is finished yang pertama. Dia menyelesaikan tugas panggilan Bapa di bumi ini. Kenapa waktu di Taman Getsemani Yesus itu berkata, aku rasanya mau mati dan keluar peluh darah itu. Dia bukan karena ketakutan untuk mati, bukan. Tapi dia ketakutan tidak sanggup menggenapi rancangan Bapa di bumi ini. Ya, banyak orang takut saudara, banyak orang khawatir. Kenapa? Karena besok mau makan apa, besok gimana bisnis dan sebagainya. Tapi Yesus takut dan khawatir. Yesus tercekam dengan kekhawatiran. Karena dia berpikir, apakah aku sanggup menggenapi rancangan Bapa dalam hidup ini? Seharusnya dalam hidup kita juga begitu. Saudara kalau cuman besok bisnis kayak apa, dolar sekarang udah 16 lebih ya kan. Ya bisnis juga udah mulai, bumi langit goncang kanjeng langit, gelap-gelap katon lir kincang ngalis. Ya saudara bukan itu harusnya fokusnya saudara. Fokusnya hidup ini apakah aku sanggup untuk menggenapi janji Bapa. Rancangan Bapa di bumi ini aku diutus untuk apa? Seharusnya itu saudara. Ya, banyak orang Kristen itu masih sibuk. Di sini nggak ada. Oh banyak. Kalau saya menuduh sih, aduh nggak boleh lah. Ya gitu ya. Fokusnya itu besok bagaimana dan bagaimana. Kalau Yesus saja mau mati di atas kayu salib, apalah artinya kehidupan pernik-pernik sehari-hari dalam hidup kita. Tuhan akan menjamin hidup kita. Yang kedua saudara dia berkata, it is finished. Berarti dia telah mengangkut dosa dunia ini. Artinya kita telah ditebus oleh Tuhan. Dan semuanya disediakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dalam bukunya Miles Monroe. Dalam Rediscovery.
The kingdom berkata bahwa manusia diberikan kekuasaan yang berarti ditetapkan sebagai penguasa seperti seorang raja yang bertanggung jawab untuk memerintah satu daerah. Ketika kita diselamatkan saudara, Tuhan membawa kita menjadi yang namanya bukan sekedar anak-anaknya, tetapi kita akan memerintah seperti ayat yang tadi dalam Roma tadi. Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, kita akan diberi kuasa. Kita akan menjadi raja, saudara. Bilang, saya jadi raja. Ya, bilang semuanya, aku raja. Nah. Haleluya. Ya, senang ya jadi raja ya? Ya, khususnya statement saya yang di depan tadi. Pria itu raja. Pria itu resource. Sumber, amin. Halo pria? Bilang sama istrinya, aku raja. Ya, tapi ntar dulu. Raja yang kayak apa? Ya, Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Kalau begitu siapa kaki Yesus? Kaki Yesus itu siapa? Kakinya. Laki perempuan ini sekarang laki perempuan dulu. Kok gak yakin sih jadi kaki Yesus? Karena tubuh Kristus adalah bilang saya. Amin. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Sekali lagi bilang sama semuanya, aku kaki Yesus. Kalau Yesus raja, kita juga raja toh? Ya. Ingat itu saudara. Ya. Kita adalah raja. Haleluya. Bilang sebelahnya haleluya. Haleluya. Yang kenceng lah, haleluya. Ya, saya sambil cari materi saya maksudnya. Nah, sekarang saudara lihat di dalam Efesus pasal 2, ini saya pakai ayat dulu, banyak ayat saudara. Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Ini sebenarnya adalah selain kejatuhan ini masuk kepada penebusan, redemption. Ini redemption saudara. Tetapi Allah yang kaya akan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan apa saudara? Tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, sekarang buat pria, saudara, buat pria. Pria, engkau adalah raja. Bilang aku raja. Bilang sama istrinya, aku raja. Ya, karena saudara pria kerajaan, amin. Pria kerajaan. Bilang semuanya, tugasku, bilang sama suami, sama istrinya, tugasku memimpin kamu. OTW. Betul? Waduh, rasanya ini pria jadi besar kepala ini saudara. Tapi saudara firman Tuhan berkata ini di situ nggak ada ya. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Haleluya. Jadi kalau saudara suami bilang sama istrinya sekali lagi, tugasku mimpin kamu. Ayo ngomong, tugasku mimpin kamu. Nah mimpin itu seperti apa? Menjadi pelayan. Jangan salah saudara. Ya. Buku yang keren saya baca, Man of Honor, pria terhormat. Man of honor. Satu lagi pria dimuliakan. Glorified. Pria itu adalah pria yang dimuliakan. Bilang sama istrinya sekali lagi. Pria ini dimuliakan. Haleluya.
Tapi ingat ayat dalam Matius pasal 20 ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu pria-pria, barang siapa menjadi besar di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayan. Jangan petentang-petenteng Pak di rumah Pak. Aku ini raja ya. Istriku nyapu yang benar. Bukan. Belanja yang benar. Masak yang benar. Masak jangan keasinan. Kemanisan saja. Itu saudara, bukan itu. Tetapi firman Tuhan katakan, inilah pola kingdom, inilah pola kerajaan. Siapa yang mau jadi besar, dia harus jadi pelayan. Ayat berikutnya 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayo Pak, wani piro Pak. Nah, karena ini teladannya adalah Yesus. Ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Itulah raja, saudara. Itulah seorang pemimpin. Itulah seorang yang disebut sebagai man of honor. Man of glorify. Haleluya. Haleluya. Haleluya Pak. Haleluya. Sekarang istrinya kipas-kipas dulu. Ya, jangan kipas-kipas dulu. Haleluya. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya tuh Pak. Kasih nyawa. Seorang pemimpin memberikan nyawa. Ya. Dulu waktu saya masih pacaran. Ini pacar saya yang pertama dan yang terakhir. Sedap. Dia udah biasa pulang pergi karena orang dominan ya. Jadi pulang pergi kemana aja dia udah sendirian. Waktu udah mandiri ketika saya udah mulai suka sama dia. Ketika dia mau pulang pelayanan ke daerah Bekasi. Saya lihat dia kan di asrama tinggalnya. Saya lihat di bawah dia lagi jalan. Saya cepat-cepat turun. Langsung saudara saya langsung ada di belakangnya. Dia nanya ngapain? Biasalah. Mau nganter, nggak perlu diantar, ya nggak perlu. Ya saya antarlah, padahal saudara saya antar dia, ya kan? Saya ngantar dia yang nuntun saya. Jangan bilang-bilang ya. Ya, itu dia. Tapi maksudnya saudara, saya mau belajar melayani. Saya belum menyerahkan nyawa, belum berkorban saudara. Tapi udah waktu suka aja saudara, udah begitu. Ada istilah yang begini saudara, ada lagunya kan saudara. Lautan kan ku seberangi itu kalau cinta. Ya. Lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Tapi hujan gerimis saya gak antar saudara. Ya, itu dia. Ya, iya. Satu hari waktu tadi kerja itu saudara, pulang itu kepalanya ini benjol, segede apa? Segede ya udahlah apa saja lah. Nah, ya terus. Ya terus. Bola sepak, bukan, bola pingpong, telur segede telur. Ya waktu kok terlambat, saya pikir saya biasanya jemput ke depan ini karena saya ngurusin anak, saya gak jemput. Tiba-tiba dia di depan pintu, palanya benjol. Terus bilang, Pak kenapa? Pak, dia nangis. Tadi mobilnya terbalik. Itu naik naik omprengan. Dari pintu air Tangerang itu menuju ke Tanjung Pasir itu kan itu naik omprengan. Saudara kalau nggak tahu antara pintu air ke Tanjung Pasir, kalau nggak tahu itu terima dengan iman saja. Udah, saya cerita aja. Ya, nggak ada di peta. Ketika kepalanya benjol, saudara, dia nangis. Saya tambah ketawa loh, saudara. Kenapa kamu ketawa? Saya pergi, saya tutup dan bisa ketawa. Masa ini namanya
laki-laki Sontoloyo. Saudara. Ya. Kenapa? Ini sakit katanya. Loh gimana gak ketawa? Lihat yang tadinya bagus, rata, tapi tiba-tiba menyun gitu. Warnanya agak kemerah-merah. Tuh bapaknya ketawa ya kan? Iya kan pasti ketawa lah. Jadi ketawa saya bukan ngetawain dia. Ngetawain lihat itu loh saudara. Tapi bagi istri dipikir saya mengetawakan dia. Seperti itu. Kenapa ketawa, kenapa enggak nolongin? Nah, gimana nolongin tadi olengnya di mana juga enggak tahu. Iya kan? Gitu saudara. Jadi saudara ayat tadi berkata bahwa Yesus itu melayani. Ya, saya kadang enggak bisa melayani dia dengan baik. Malah saya minta dilayani. Karena konsepnya tadi sebelum dalam kitab Matius pasal 20 itu bahwa saya raja. Suami harus dihormati. Suami harus dilayani. Padahal firman Tuhan bahwa laki-laki itu saudara sebagai pemimpin. Kalau mau jadi terkemuka harus jadi hamba. Kalau mau saudara memimpin harus melayani. Saudara jangan pernah menjadi pemimpin. Jangan pernah memimpin sebelum saudara melayani. Ya. Jangan pernah memimpin sebelum saudara melayani. Itulah sebabnya, saudara, saya belajar dari sini. Saudara, saya belajar dari oh iya ya. Banyak hal yang saya lakukan, kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Nah, itulah sebabnya di dalam saya nggak ada di materi ini. Sebelum ini ya, sebelum ini. Di dalam Efesus pasal 5, 22 sampai 27, firman Tuhan berkata begini. Kalau mau ditampilin juga boleh, kalau enggak juga enggak boleh. Juga boleh. Hai istri. Apa ini ayatnya? Hai istri, tanduklah suamimu. Karena suamimu berlagu. Jadi pemimpin enggak benar. Itu dia. Aku salah ini. Ini baru muncul nih ayatnya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh karena itu bagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dan dalam segala sesuatu. Sekarang hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskan sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat dan kerut atau serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Haleluya. Saudara, ayat ini berbicara bahwa kalau istri suruh tunduk itu ayat ini punya latar belakang. Istri itu seperti seorang kolonel. Kolonel. Hah? Ya, Pangdam, kolonel ya. Sedangkan pria, suami itu seperti jenderal. Panglima, itu loh. Jadi suami istri itu luar biasa antara jenderal dan kolonel. Tapi banyak saudara di sini saya lihat juga nggak ada, saya juga nggak pernah tahu, itu loh. Banyak yang suami itu justru bukan jenderal, bukan kolonel bu, tapi kopral gitu loh. Sehingga nggak bisa ngatur rumah tangganya. Padahal seorang suami itu ngatur rumah tangganya. Dan itu bukan di tempat ini. Nggak ada. Bukan. Belum cerita sama saya. Masalahnya itu saudara, itu dulu terjadi tahun sekitar 90, tahun 2000-an saudara. Tahun 2000, 99. Saya kan lahir baru pernikahan itu 19 Februari tahun 1999 saya ikut pemulihan rumah tangga. Di situ walaupun dari situ saya lalu proses. Saudara. Dan saudara apa yang terjadi saudara? Istri itu kalau dulu tinggalnya di ruko, kami itu awal pelayanan itu satu ruko itu jemaat 30, 35 gitu ya. Kalau nggak ada hadir 5 orang itu berasa banget saudara. Gitu.
Nah, di depan ruko itu di situ kan banyak. Ada polisi, ada satpam, segala macam, saudara. Ketika mereka datang yang saya suruh keluar istri saya. Ya, dulu saya panggil Ma gitu. Makanya benar juga. Bagaimana seorang suami menikah dengan mamanya. Nah, itu dia, saya baru ngerti itu. Itu loh. Ya, saya sekarang panggil My Honey gitu. My love. Ya, dia panggil saya Yang. Ya saya panggil Yang. Ada di jemaat kami, saudara, waktu jalan-jalan ke Ancol, ini sudah punya anak mantu cucu, saudara. Waktu ada di Ancol, dia panggil istrinya. Ya dari jauh, istrinya panggil suaminya. Dia bilang, Yang gitu. Terus jemaat yang lain yang masih pasangan muda. Waduh, itu Om udah usia begini masih panggil Tante Yang ya. Bukan, namanya memang Yang. Kacau. Memang namanya Yang, bukan sayang, saudara. Oh, bulat. Ya. Jadi saudara, saya suruh keluar dia. Jadi semuanya ngadepin polisi, ngadepin satpam, ngadepin apa-apa. Saya suruh dia. Sampai satu saat saudara kami konflik besar. Saya marah, dia marah. Kenapa? Karena setiap pekerjaan dia ambil alih. Kenapa dia ambil alih? Saya memberi kesempatan. Saya enggak memerintah. Saya bukan jadi raja di keluarga itu. Makanya dia ambil alih. Kesenangan dia ambil alih. Semua dia ambil alih. Marahlah saya saudara. Dia juga marah. Ya. Dia bilang, dia selalu dulu kalau ngomong itu melukai saya. Tapi puji Tuhan udah gak lagi ngomong itu. Childish. Sakit loh saudara saya. Do you know childish? Kekanak-kanaan. Ini Inggris versi Jawa Timur saudara. Jadi saudara harus menafsir lebih dalam lagi. Childish. Wah marah saya. Marah. Dan bukan hanya childish saya udah tahu. Terus dia terjemahkan lagi. Sudah lebih melukai saya. Dia bilang apa? Waktu ribut dia bilang, saya bukan menikah dengan bayi. Wah saudara, itu melukai sekali. Waduh, luka. Sakitnya hati ini sayang. Pemain musik? Nah, jadi itu saudara, kenapa? Karena saya tidak memperlakukan dia sebagai kolonel. Dan saya bukan jenderal tapi kopral. Kopral masih mending saudara. Apa itu lebih rendah lagi? Ya udah itu aja. Itu dia. Dan itulah saudara. Makanya tidak menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup ini. Saya tidak menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup ini. Tadi itu Efesus pasal 5 ayat 20 berapa tadi? Ayat 22 sampai 27. Suatu hari saudara, saya ketemu dengan guru sekolah minggu istri saya. Ya, saya sebut aja nama ya Pak ya, nggak apa-apalah. Pak Erastus Sabdono. Itu guru sekolah minggu istri saya waktu di Bekasi. Saat itu waktu ketemu saudara, dia langsung begini, dia panggil saya kan juga nak gitu. Panggil istri saya juga nak. Nak, tua amat kamu nak. Iya, tua amat kamu. Saya di belakangnya, yaelah istriku udah tua. Kenapa saudara? Ayat ini bilang apa? Perhatikan ayat ini saudara. Seharusnya pria itu seperti Kristus. Ya saudara, mengasihi istrinya dan kemudian menyerahkan nyawanya baginya, menguduskannya, menyucikannya, memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat dan kerut atau serupa dengan itu. Istriku dulu waktu saya menikah dengannya, waduh cantiknya luar biasa. Tidak ada wanita yang secantik dia. Tapi ketika dalam proses pernikahan itu saudara, guru sekolah minggu bilang,
tua amat nak, memang lusuh mukanya. Saya kucel, dia lusuh saudara. Seharusnya seorang suami itu menyucikan, menguduskan istrinya. Coba saudara lihat pasanganmu. Setelah menikah istrimu tambah kucel atau tambah cantik? Itu pertanyaan saudara. Tambah cemong. Ya, itu dia. Ngeri loh saudara. Dan saat itu saya, aduh Tuhan kok bisa begini. Baru tahun 99 itu. Oh saya baru tahu. Rupanya saya tidak menjadi suami raja dan memimpin keluarga dengan baik. Ngeri loh saudara. Ya. Makin lama sekarang istriku makin cantik. Sidap sekali. Ya. Waktu ada di NTT kemarin, dia foto dengan adik kelas saya. Dia bilang laporan ke kakak, laporan ke saya foto. Wah fotonya cantik banget. Saya kirim balik ke dia. Saya bilang, my honey sangat cantik sekali. Tersipu-sipu itu saudara dia. Iya merah kuning hijau di langit yang biru. Saya orang yang gak gampang bisa memuji. Karena orang tipe saya itu tipe yang saya bilang dulu yang penting saya itu melakukan. Gak perlu lap-lapan, gak perlu lah. Gak perlu lap-lapan. Ya, lebay amat ya. I love you. Pagi-pagi I love you. Cium. Gak bisa dulu saudara. Iya. Tapi bapak-bapak perlu belajar itu. Kayaknya saya lihat ini bapak-bapak langsung pengen pulang ini. Jadi saudara istri itu semakin cemerlang. Langsung istrinya begini. Hidungnya kayak hidung kuda. Gak apa-apa. Tapi itulah saudara ayat firman Tuhan. Yang terakhir nih saya mau sampaikan buat saudara. Tadi di Efesus pasal 28 ayat 30. Saya tidak lanjut, ayat itu saya tidak bahas. Tapi yang saya mau bahas tentang 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu hai suami-suami hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Boleh aku dibantu pemain musik ya supaya cepat selesai, cepat turun. Ya. Saudara, ayat yang pertama bicara tentang apa? Istri itu bagaikan permaisuri. Kalau saat tadi kolonel, kalau ini permaisuri. Berarti kalau istrinya permaisuri, suaminya raja. Ya. Suaminya raja. Ya. Kenapa begitu? Baca 1 Petrus 3 ayat yang kelima, yang keenam, ayat atasnya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Sarah itu panggil suaminya tuan. Nggak tahu di sini panggil suaminya yang mana. Hoi. Nah. Cong, sini Cong. Saya bersyukur dari awal menikah, istri saya nggak pernah panggil nama saya Ci gitu. Nama saya kan Markus Sudarji, banyak orang panggil Darji. Nggak ada yang panggil Ci, nggak ada. Istri saya juga nggak pernah panggil Ci. Huk. Nggak ada. Nah, tapi saya pernah lihat di luar sana saudara, itu panggil suaminya. Dipanggil, hai. Ini kayaknya istrinya ini herder kecil ini. Hai. Ini. Panggil Tuhan. Saudara baca dalam kitab Kejadian. Siapa Abraham itu saudara? Saudara Abraham itu dalam Kejadian 14. Dikatakan di sana bahwa Abraham itu punya orang-orang di keluarganya yang lahir yang hebat-hebat itu ada 318 orang banyaknya. Berarti Abraham itu raja.
Saya yakin sekali Abraham itu raja. Makanya Sarah panggil Abraham bukan Bram, bukan. Tapi Tuan. Ya, Tuan Lord. Dia panggil Lord. Dia hormat sekali. Itu artinya saudara dalam kitab 1 Petrus tadi bahwa Sarah memanggil Abraham itu Tuan. Itulah sebabnya buat Abraham hari ini. Hormatilah istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia. Dikatakan hiduplah bersama-sama. Ayat itu dikatakan hiduplah bersama-sama dengan istrimu yang bagaikan vessel yang rapuh. Do you know apa vessel? Pot, bukan pot. Bejana, wah pot. Tutu. Pot itu apa? Ya. Sorry. Vessel. Vessel itu lebih tepatnya adalah bejana. Ya. Saudara kalau ada bejana yang indah begitu kira-kira bapak-bapak taruhnya sembarangan enggak? Enggak. Dijaga betul. Hah? Ya. Ya diisi duit. Memang betul. Jadi istri itu kalau ada beras di rumah, ada bawang merah, bawang putih, iya kan ada duit. Itu pagi-pagi walaupun pembantu nggak ada bukan pembantu, apa namanya? Ya ART, asisten rumah tangga keren, naik tingkat sedikit ya. Itu walaupun nggak ada, saudara, ibu-ibu nyuci piring, beres-beres itu seneng gitu kalau semuanya ada. Betul Bu, diisi duit Bu. Iya betul, diisi duit. Pak, jangan lupa isi duit itu. Makanya pagi-pagi dia bangun duluan. Dan ketika dia nyuci, dia akan bilang, nenek. Itu segalanya sudah cukup. Kalau nggak cukup, nyuci piring, prank, dibuang saudara. Ya itu ada tanda-tanda telah nyata. Ya, betul Bu, saya setuju. Tapi kalau lain kali di tempat saya di mana saya khotbah, tolong bantuin saya khotbah saya Bu ya. Iya, keren loh itu, keren. Saya dibantuin. Nah, itu dia. Itu yang jadi persoalan. Ya. Kita mau selesai apa terus Bu? Iya. Jadi perlakukanlah istrimu seperti permaisuri. Hormat artinya hargai. Sebuah nilai yang tinggi. Pasti saudara akan hargai. Saudara bagaikan yang namanya vessel. Vessel yang yang berharga. Saudara akan jaga begitu rupa. Saudara akan rawat begitu rupa saudara. Dan kalau saudara menganggap istrimu adalah permaisuri. Saudara akan angkat tinggi. Saudara akan hormati. Saudara tidak sembarangan. Saudara tidak akan suka pukul istri. Saudara yang suka pukul istri bertobat. Saudara yang mengatakan kata-kata negatif sama istri bertobat saudara. Iya. Karena itu adalah berharga saudara. Saya nggak pernah pukul istri selama menikah. Pernikahan kami tahun ini 33 tahun. Ya, tepuk tangan. Ya, jangan lupa nanti saya kirim WA untuk di hari ulang tahun saya. Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Tidak menerima karangan bunga, tetapi gambar amplop yang gede-gede gitu. Ya. Tetapi saudara, saat konflik, istri saya, kami konflik, 6 bulan kami nggak saling bicara. Yang penting, dia masak taruh aja situ, taruh saja situ. Itu kerjaannya. 6 bulan, termasuk 6 bulan, ya, yang itu juga nggak dapat. Betapa menderitanya saya. Saya hukum dia dengan saya tidak ngomong. Dia hukum saya dengan itu. Suatu saat dia bilang ini mau sampai kapan? Saya jawabnya kapan-kapan. Iya. Serius ini rumah tangga ini mau dibangun apa enggak? Lo dibangun. Tapi kalau kayak begini terus mau bagaimana? Ya terserah. Saking sudah kesel masing-masing. 7 tahun pertama pernikahan kami seperti itu. Ya. Sampai satu titik. Duduk bicara. Dia ngajak duduk. Enggak mau. Saya kalau ada masalah enggak bisa duduk tenang. Saya mondar-mandir. Ya.
Duduk, enggak mau. Maunya apa? Ya apa saja. Itu ribut besar. Ribut besar. Sampai satu titik, dia tiba-tiba berdiri. Sambil nangis. Pukul mukaku ini, pukul. Loh, enggak ada hujan, enggak ada angin, suruh pukul. Belum selesai saya ngomong, dia bilang, lebih baik kamu pukul muka saya ini daripada kata-katamu menyakitkan saya. Ternyata tidak cukup, saudara, kita tidak memukul. Tapi dengan kata-kata pun kita harus dengan kata-kata yang baik. Ternyata kata-kata saya menyakiti dia. Dia kalau ngomong nyakitin saya. Kalau saya balas dengan, kalau dia orangnya terlalu agresif, kalau saya pelan-pelan. Tapi pelan-pelan itu seperti pisau yang tajam, nusuk macus itu saudara. Dan kami saling melukai. Dia nggak pernah saya pukul, tetapi hatinya hancur. Kenapa? Saya tidak menjadi raja buat permaisuri saya. Kalau selama ini mungkin kita berkata nggak pernah pukul, tapi kata-katamu menyakitkan. Kita perlu datang kepada pasangan kita. Ya. Kalau seorang permaisuri kan digelarin karpet merah. Artinya saudara mendapatkan privilege. Istri itu dapat privilege. Ya. Sebaliknya istri, berlakulah seperti permaisuri. Jangan seperti wanita jalanan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, aku rindu bahwa aku dipanggil ini untuk memerintah. Dan seorang suami dipanggil untuk memerintah keluarganya. Memerintah dengan melayani. Memerintah menjadi hamba. Sedangkan seorang istri menempatkan dirinya sebagai seorang permaisuri. Menghormati suaminya dan memanggil Lot seperti Sarah kepada Abraham. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus haleluya. Biarlah Tuhan hidup kami, rumah tangga kami menggenapi akan firman-Mu. Rancangan Allah sejak semula itu boleh terjadi atas rumah tangga kami.